Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizal Abdul Soleh dari kelas HK. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang namanya isim mausul. Isim mausul adalah isim yang bermanfaat untuk menggabungkan sejumlah kalimat atau pokok benak menjadi satu kalimat. Maksudnya bahwa masing-masing isim makrifat tersebut akan jadi jelas bila nyambung dengan kalimat sesudahnya yang disebut silah. Silah di sini yang berarti anak kalimat tersebut. Anak kalimat tersebut harus mempunyai dhamir atau kata ganti yang berulang kepada isim mausul yang disebut aid. Dalam bahasa kita biasanya kata isim mausul yang diterjemahkan menjadi kata yang. Bentuk asal atau dasar dari isim mausul merupakan allazi, ya, yang itu tadi ya. Sekarang coba perhatikan pemakaian isim mausul dalam menggabungkan kalimat di bawah ini. Seperti kalimat yang pertama yaitu ja'al mudarris, guru itu datang. Kemudian al-mudarrisu yu'allimu al-lughah al-arabiyyah, guru tersebut mengajar bahasa Arab. Kalimat tiga, ja'al mudarrisu alladzi yu'allimu al-lughah al-arabiyyah, guru yang melatih bahasa Arab telah datang. Kalimat tiga menghubungkan kalimat 1 dan 2 dengan isim mausul, yaitu allazi. Di sini pembagian isim mausul dalam bab isim mausul menjadi dua bagian, yaitu ada isim mausul ismi dan isim mausul harfi. Isim mausul ismi ini adalah isim yang selamanya perlu kepada silah dan aid. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, silah dan aid. Contoh seperti ja'alladzi qama abuhu, yang artinya sudah datang seorang yang ayahnya itu berdiri. Sekarang isim mausul harfi ialah semua huruf yang dengan silahnya ditakwili dengan masdar. Sedangkan isim mausul harfi tersebut ada 5 macam. Langsung saja, yaitu huruf an pakai hamzah ya. Dengan dibaca fathah ini dapat masuk pada fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Contoh fi'il madhi di sini contohnya ajibtu min an qama zaidun. Saya heran dari sudah berdirinya Zaid. Fi'il mudhari', ajibtu min ayyakuma zaidun. Saya heran dari berdirinya Zaid. Contoh fi'il amr, asyartu ilaihi bi an qud. Saya memberi isyarat dengan perintah berdiri. Kemudian huruf anna. Contoh, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Dan apakah tidak cukup untuk mereka, sesungguhnya kami sudah menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran sedang dia diucapkan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran tersebut ada rahmat besar dan pelajaran untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini seperti contoh yang ada di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 51. Kemudian huruf kai hanya dapat masuk pada fi'il mudhari' saja. Seperti contoh, ji'tu likai tukrima zaidan. Saya datang supaya Anda menghormati atas Zaid. Kemudian huruf ma ada yang berbentuk masdariyah, dzarfiyah, dan ada pula yang masdariyah ghairu dzarfiyah. Contoh masdariyah yang dzarfiyah yaitu la ashabuka ma dumta muntaliqa. Saya tidak dapat menemanimu selama Anda pergi. Kemudian yang ghairu dzarfiyah yaitu ajibtu
Mimma darabta Zaidan. Saya heran mengenai pukulanmu untuk Zaid. Nah, seperti itu ya. Lanjut kemudian untuk huruf yang lau. Lau huruf ini dapat masuk pada fi'il madi dan mudhari'. Contoh yang ada di fi'il madi yaitu wadidtu lau qama Zaidun. Saya senang andai Zaid telah berdiri. Untuk fi'il mudhari' yaitu wadidtu lau yaqumu Zaidun. Saya senang andai Zaid berdiri. Jadi seperti itu ya. Langsung bentuk-bentuk isim mausul. Bentuk isim mausul yaitu mufrad dan musanna, yaitu yang tunggal dan dua. Seperti yang ada di bawah ini, mausulul asma'il ladzi al-unsa allati wal ya idama sunya la tisbit. Adapun isim mausul yakni alladzi jenis laki baik akil atau ghairu akil, dan khusus jenis perempuan baik akil atau ghairu akil yakni allati. Jika dua-duanya tasniyah maka huruf ya-nya jangan diputuskan atau dibuang. Contoh seperti contoh ja'ani alladzi qama, datang kepadaku seorang laki-laki yang berdiri. Contoh juga ja'atsni alladzi qama, datang kepadaku seorang perempuan yang berdiri. Lanjut, bal ma talihi aulihi al-alamah wa nunu in tusdad fala malamah. Akan tetapi terhadap huruf yang awalnya diiringi oleh ya, yang dilemparkan tersebut kini iringilah dengan tanda alamat i'rab menjadi alladzani at-tani saat mahal rafa, dan menjadi alladzaini dan at-taini saat mahal nasab dan jar. Adapun nunnya andai ditasdidkan maka tidak ada cacian untuk itu. Contoh yang tasniyah yaitu dalam keadaan rafa, ja'alladzani qama abuhuma. Kemudian yang nasab, ra'aitu alladzaini qama abuhuma. Kemudian yang keadaan jar yaitu marartu bil lataini qama abuhuma, yakni kemasukan huruf ba. Lanjut kepada bentuk isim mausul jamak yang banyak. Ini ada nizam yang berbunyi jam'ul ladzi ala alladzi mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa. Jamaknya lafaz alladzi atau isim mausul tunggal laki-laki ialah ala atau alladzina. Cara mutlak ada sebagian logat Arab berkata dengan memakai wawu saat mahal rafa menjadi alladzuna. Lanjut, billati wallai allati qad jumi'a wallai kalladzina nazra'an waqa'a. Lafaz allati sungguh dijamak dengan menjadi allati atau allai, ditemukan pun allai dihukumi laksana alladzina. Isim mausul jamak guna perempuan, namun jarang ditemukan kalau yang alladzina itu yang untuk perempuan. Contoh jamak dalam keadaan rafa ini. Ja'ani alladzina qamu. Ini yang rafa, datang kepadaku mereka yang semuanya berdiri. Sekarang yang nasab contohnya, ra'aitu alladzina qamu. Nah, ini yang nasab. Contoh jar, marartu bil ladzina qamu. Saya bertemu dengan mereka yang semuanya berdiri. Bentuk isim mausul mutlak sekarang. Wama wa'al tusawi ma dzukir. Adapun isim mausul ma, man, dan al ialah menyamakan hukumnya dengan isim mausul yang disebut sebelumnya, yaitu dapat digunakan laki-laki
perempuan, mufrad, musanna atau jamak. Contoh, ja'ani man qoma waman qomat waman qoma waman qomata waman qomu waman qumna. Nah, itu ya. Bisa dibaca juga di sini. Datang kepadaku seorang laki-laki yang berdiri atau perempuan yang berdiri, dua laki-laki yang berdiri, dua yang perempuan yang berdiri, mereka atau laki-laki yang berdiri, mereka perempuan yang berdiri. Baik, langsung sekarang bentuk isim mausul hadza. Bentuk isim mausul hadza. Isim mausul hadza statusnya sama dengan isim mausul ma. Dipakai guna tunggal dua jamak laki-laki dan perempuan dengan kriteria za jatuh setelah ma istifham atau man istifham. Za tidak diurungkan di dalam kalam, maksudnya za dan ma atau man tersebut tidak dijadikan satu kata istifham atau kata tanya ya. Contoh, madza ja'aka, madza indaka, siapa orang yang datang kepadamu, tidak dapat orang yang di sampingmu. Nah, seperti itu artinya. Bentuk silah isim mausul wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Setiap isim mausul diputuskan adanya silah setelahnya yang mencakupi atau dhamir yang cocok. Contoh seperti ja'ani allazi darabtuhu walladzini darabtuhuma dan alladzina darabtuhum. Datang kepadaku seorang laki-laki yang saya pukul. Kemudian dan dua orang yang saya pukul dan kemudian mereka yang saya pukul. Sekarang bentuk isim mausul ayun dan silahnya. Langsung saja kepada penjelasannya. Isim mausul ayun dihukumi laksana isim mausul ma, bisa guna muzakkar, muannas, mufrad, musanna, dan juga jamak juga bisa. Selagi tidak mudhof dan sadar silahnya atau aid yang menjadi permulaan silah ialah berupa dhamir yang terbuang. Contoh, yu'jibuni ayyun qa'imun. Manakah orang yang berdiri yang sudah mengagumkanku? Nah, seperti contoh lagi, yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Manakah kaum yang sudah menyenangkanku, yang mana dia orang yang berdiri? Nah, mungkin bisa dibaca sendiri yang bawah juga, yu'jibuni ayyun huwa qa'imun. Nah, ini artinya ya. Kemudian langsung nomor 7, bentuk pembuangan sadar silah atau a'id majrur. Di sini tersebut juga banyak dipakai, yaitu pengasingan a'id yang dijarkan atau dikhafatkan oleh kata sifat seperti lafadz anta qadin. Takdirnya ialah anta qadih. Sesudah fi'il amarnya lafadz qadha. Contoh seperti faqdima anta qadin. Maka putuskanlah apa yang berkeinginan kamu putuskan. Ini contoh yang ada di Al-Qur'an ya. Surat Thaha ayat 72. Langsung saja penjelasannya. Demikian pun sering melemparkan aid pada silah mausul, yakni aid yang dijarkan oleh huruf yang mengajarkan isim mausulnya dengan amil yang seragam. Murra billadzi marartu. Takdirnya yaitu murra billadzi marartu bihi. Yang artinya berjalanlah Anda dengan orang yang mana saya sudah bertemu. Nah, mungkin dari itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.